Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aji Sukma Lingga Pradana dengan NIM 225004101. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum getaran mekanik yang telah dilaksanakan pada tanggal 11, 14, dan juga 18 Februari 2025. Yang pertama, alat apa saja yang digunakan ketika praktikum getaran mekanik, yaitu satu alat tulis. Nah, alat tulis ini digunakan untuk menulis data-data yang telah diperoleh ketika kita melakukan praktikum pada getaran mekanik. Lalu ada PC atau laptop. Nah, PC atau laptop ini fungsinya sebagai melihat data dari hasil praktikum dari getaran mekanik. Jadi di dalam laptop atau PC yang digunakan terdapat aplikasi di mana aplikasi tersebut yang menunjukkan data-data dari hasil praktikum yang dilakukan. Kemudian berikutnya ada timbangan, lalu ada kometer dan juga vibrometer. Nah, kalau timbangan ini fungsinya untuk mengukur massa benda yang akan diuji ketika melakukan pengujian pada getaran. Dan juga timbangan ini juga akan menentukan massa dari parameter sistem seperti frekuensi alami dan juga respon dinamis. Sedangkan takometer ini fungsinya sebagai mengukur kecepatan putaran dari poros atau rotor dalam sistem getaran. Ya. Dan ini juga sangat berguna sekali untuk melakukan eksperimen yang melibatkan motor unbalance atau analisis frekuensi getaran. Nah, sedangkan vibrometer ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur amplitudo ya, dan frekuensi getaran di suatu sistem. Nah, ini juga bisa berupa sensor, accelerometer, atau juga berupa laser vibrometer untuk fungsinya ini untuk mendapatkan data getaran secara akurat. Kemudian ada motor unbalance dan juga dimmer. Nah, kalau motor unbalance ini uh, fungsinya untuk menghasilkan getaran dengan menambahkan massa eksentrik pada rotor. Nah, ini juga fungsinya biasanya digunakan dalam eksperimen atau untuk ya mempelajari efek ketidakseimbangan massa pada getaran mekanik. Sedangkan dimmer ini fungsinya sebagai pengatur daya, ya, daya listrik ke motor atau aktuator dalam sistem getaran. Dengan mengatur daya, ya, kita juga bisa mengubah kecepatan motor dan juga mempelajari efeknya pada sistem getaran. Dan yang terakhir ada pegas dan juga redaman. Nah, kalau pegas ini fungsinya untuk menaikkan beban, untuk melihat seberapa panjang ya massa yang ditarik menggunakan pegas. Sedangkan redaman ini digunakan untuk mengurangi amplitudo getaran yang seiring waktu. Nah, ini juga bisa berupa redam viskos atau juga peredam gesekan. Nah, dalam praktikum ini juga redaman ini diuji untuk melihat bagaimana sistem ini kehilangan energi akibat gaya disipatif. Kemudian poin berikutnya atau poin berikutnya, komponen pada alat getaran mekanik itu apa saja? Yang pertama ada pegas. Nah, ini pegas atau tali itu fungsinya memberikan gaya pemulih dalam sistem getaran. Lalu yang kedua ada massa, massa atau beban. Nah, ini untuk menyediakan kelembaman untuk gerakan osilasi. Ya, jadi sebagai apa? Sebagai objek yang digunakan ya massa ini. Kemudian rangka. Rangka ini bertujuan menjaga sistem agar tetap stabil, ya, tidak goyang.
karena kalau tidak stabil itu akan mengakibatkan pengukuran akan berubah. Lalu selanjutnya ada sensor pengukuran yang mana ini untuk mendeteksi gerakan benda. Nah, lalu yang terakhir ada peredam. Peredam ini untuk mengurangi amplitudo getaran ya. Dan ini juga digunakan apabila diperlukan. Selanjutnya tahapan mengubah data menjadi grafik menggunakan software Octave. Nah, tahapan yang pertama yaitu nah, pertama menyiapkan data. Ya, pastikan data hasil pengukuran ini tersimpan dalam format yang bisa dibaca Octave. Nah, seperti TXT atau CSV. Nah, dalam contoh kali ini data getarannya yaitu 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Nah, ini eh, dalam bentuk waktu. Sedangkan 0,0, 0,5, 0,9, 1,2, 1,3 itu merupakan getarannya. Lalu yang kedua, membuka dan membuat data di Octave. Setelah data diperoleh, kemudian disiapkan, ya, kemudian berikutnya itu membuka Octave, yaitu tahap pertama buka GNU Octave, lalu jalankan perintah yang telah dibuat. Ya, kalau di sini contohnya yaitu data, ditulis data sama dengan load, kemudian masukkan data getarannya, ya, kemudian waktu sama dengan data. Nah, dalam contoh ini yaitu 1 detik, kemudian posisi sama dengan data eh, da- posisi data sama dengan 2. Yang ketiga, kemudian membuat grafik getaran. Nah, ini gunakan dengan cara perintah plot atau buka kurung, tutup kurung untuk menampilkan grafik. Nah, plot, ya caranya plot, nggak buka kurung waktu yang diperoleh ketika penguji, eh, kemudian posisi, lalu cantumkan. Kemudian bawahnya X label, buka kurung, waktu, kemudian S ini ya eh, angka atau nomor waktunya, ya, kemudian tutup kurung. Kemudian bawahnya Y label, posisi M itu masanya, masa yang didapat, tutup kurung. Kemudian title, kemudian buka grafik, kemudian getaran bebas, lalu grid on. Dan yang keempat yaitu menyesuaikan tampilan grafik. Nah, agar lebih jelas bisa ditambahkan figur. Nah, plot, X label, Y label, title, legend. Ya kan? Sama halnya di atas, hanya saja ini ditambahkan title, buka kurung, getaran bebas, kemudian perubahan posisi, lalu ada waktu. Dan yang bawahnya legend, yaitu data yang didapat ketika menguji. Dan yang terakhir yaitu menyimpan grafik. Nah, setelah grafik itu muncul dari hasil data yang dimasukkan, jika ingin menyimpan grafik, itu tahap terakhirnya itu dengan cara di print, lalu DPNG, pilih yang DPNG, lalu grafik getaran PNG. Setelah itu save, kemudian grafik akan muncul. Nah, kesimpulan, dengan langkah-langkah di atas, kita bisa melihat yang pertama, memuat data getaran ke Octave, lalu membuat grafik posisi terhadap waktu, kemudian menyesuaikan tampilan grafik, menyimpan grafik sebagai gambar, dan yang terakhir opsional, yaitu menganalisis frekuensi dengan FFT. Selanjutnya, tahapan pengambilan data dari alat peraga. Nah, untuk tahapan pengambilan datanya, yang pertama, massa itu ditarik, di mana massa sudah menyatu dengan pegas. Ya, jadi pegas itu sudah dalam keadaan dikaitkan pada massa, kemudian ditarik pada pengujian pertama yaitu kurang lebih 15 mili atau 1,5 cm. Nah, setelah ditarik, nah, ketika akan dilepas, pastikan aplikasi yang sudah terpasang di laptop untuk pengukuran data ini dalam keadaan masih belum dimulai. Lalu ketika diklik tulisan continue yang ada pada aplikasi, nah setelah diklik, kemudian tunggu sampai 3 detik, lalu massa yang sudah ditarik tadi setarikan 15 mili atau 1,5 cm itu dilepas. Setelah dilepas, nanti sensor yang membaca ketika
gas apa massa itu naik, nah itu akan mengalirkan data atau menyalurkan data ke laptop, nah sehingga akan muncul data yang diperoleh. Nah itu dalam pengujian pertama. Nah untuk pengujian kedua itu sama halnya cara melakukannya, hanya saja dalam penarikannya itu 25 mili atau 2,5 senti. Nah, kemudian untuk pengujian yang ketiga itu dilakukan sama, hanya saja untuk penarikannya yaitu 35 mili atau 3,5 senti. Dan itu terus dilakukan sampai semua data-data yang diperoleh itu ada. Nah, itulah presentasi dari saya. Demikian yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasannya kurang begitu jelas, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.